Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pesan yang sangat singkat tetapi maknanya mendalam, di mana pesan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau dengan agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sampai engkau bercerai-berai. Mengapa pesan ini disampaikan sedemikian rupa? Apakah umat Islam akan berpecah berai? Umat Islam apakah akan berpecah belah? Saudara-saudara sekalian, sebelum membaca hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca realitas kehidupan hari-hari ini, kenyataannya demikian. Karena itu peringatan semacam itu perlu disampaikan agar kita umat Islam berpegang teguh dengan agama Allah, dengan ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israil tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Umatku sendiri, katanya Rasulullah, akan berpecah belah bermacam-macam aliran, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini bukan ramalan kosong. Ini prediksi Rasulullah. Kalau Rasulullah menyampaikan macam ini memang wahyu dari Allah. Kulluhum finnar. Seluruhnya akan masuk neraka, naudzubillah. Yang selamat illa millatan wahidah, kecuali satu golongan yang akan selamat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah dengan sedih, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, qala ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu mereka yang mengikuti aku dan yang mengikuti para sahabatku. Saudara-saudara sekalian, hadis ini saya dapatkan di dalam kitab Faidul Qadir, juz 2 halaman 21. Saudara-saudara sekalian, berangkat dari hadis ini muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan sebuah ayat yang berbunyi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ini menerangkan situasi orang-orang besok di hari kiamat. Ada yang wajahnya putih, bersih, bersinar, berseri. Tapi ada juga yang wajahnya hitam, legam, berduka. Maka Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan fa'ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, maka orang-orang yang putih wajahnya, yang berseri wajahnya, fa ahlus sunnah wal jamaah wa ulul ilmi. Yang dimaksud orang yang putih dan berseri wajahnya besok di hari kiamat adalah pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Wa ammal ladzina swaddat wujuhum fa ahlul bid'ah wad dhalalah. Maka orang yang hitam legam wajahnya adalah mereka ahlul bid'ah dan orang pengikut kesesatan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya mari kita dengarkan kajian ini setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita harus mengerti hakikat daripada firqatun najiyah, kelompok yang dikatakan kelompok yang selamat, yang disebut tadi sebagai kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Saudara-saudara sekalian, kalau berbicara ahlus sunnah wal jamaah itu ada kalimat, 3 kalimat yang muncul di sana. Yang pertama kalimat ahlun. Ahlun itu bisa bermakna keluarga, bisa bermakna pengikut, bisa bermakna penduduk. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, beliau menyampaikan yang dimaksud dengan as-sunnah adalah jejak dan langkah. Secara syar'i yang dimaksud dengan as-sunnah adalah jejak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pijakan dalam agama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti para sahabat. Ini yang dimaksud dengan as-sunnah. Kalimat yang nomor 3 di dalam susunan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kalimat al-jamaah. Di dalam kitab Al-Hunyah li Talibi Tariqil Haq yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Al-jamaah adalah mattafaqa alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'ah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Adalah apa saja yang sudah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa khilafah imam para sahabat yang 4, yakni khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Maka saudara-saudara sekalian, ini adalah jaminan daripada Rasulullah agar kita mengikuti al-jamaah, mengikuti kaum mayoritas, karena dijamin oleh Rasulullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ani Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Innallaha, sesungguhnya Allah, la yajma ummati, tidak akan mengumpulkan umatku ala dhalalah, atas kesesatan. Ini jaminan Rasulullah. Jadi tidak mungkin umat Rasulullah bersepakat seluruh dunia melakukan kesesatan. Pasti ada orang yang mengoreksi. Dan ini jaminan Rasulullah. Wa yadullah ma'al jamaah. Dan pertolongan Allah selalu bersama dengan al-jamaah. Dan sampai Rasulullah menyampaikan, wa man syadda ilan nar. Barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, maka ia mengucilkan dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Artinya saudara-saudara sekalian, dalam hal ini Rasulullah memberi apresiasi, memberi pujian, memberi dorongan kepada umat Islam di akhir zaman hendaknya ikut as-sawadil a'zam, kelompok mayoritas. Lantas pertanyaannya, apakah kelompok-kelompok ini selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengakui terhadap keberadaan al-Jamaah? Saudara, di dalam kitab Ad-Tafsir fid Din yang dikarang oleh Abul Mudhaffar Al-Asfiraini disebutkan, wa kaifa yatanawalu hadzal isma al-khawarij wa hum la yarawna al-jamaah war rawafid wa hum la yarawna al-jamaah. Kaum khawarij tidak mengakui adanya istilah al-jamaah. War rawafid, orang Rafidah, orang Syiah, la yarawna al-jamaah, tidak menganggap al-jamaah itu sebagai dasar. Wal Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, mereka tidak mengakui sihat al-ijma'. Ijma' sebagai dasar hukum dari agama Islam. Maka wa kaifa taliqu bihim hadhihi sifat allati dzakaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana al-jamaah bisa disematkan kepada mereka? Inilah para jamaah sekalian, para pemirsa TV Aswaja yang dirahmati oleh Allah. Maka siapa mereka itu? Dari para ahli sunnah wal jamaah. Maka disebutkan bukan hanya kelompok yang tergabung di dalam orang-orang yang ahli tauhid, yang mendalam akidahnya, tetapi mereka-mereka itu adalah amma ahlus sunnah fahum ahlut tafsir wal hadis wal fiqhi. Ahlus sunnah adalah mayoritas ahli tafsir, ahlu hadis, dan ahli fikih. Para jemaah sekalian, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan ini setelah pesan yang satu ini. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita bertanya, bagaimana gampangnya agar kita selalu mengikuti thariqah yang benar, jalan yang benar dalam beragama? Maka di dalam kitab Ziyadat Ta'liqat disebutkan, untuk amannya bisa dikatakan, qalu wa qad ijtama'atil yaum fi madzahib arba'atin al-hanafiyun wasyafi'iyun wal malikiyun wal hamdaliyun. Jadi kalau ingin aman mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni, maka hendaknya jangan keluar daripada madzahibul arba'ah. Yang pertama al-hanafiyun, asy-syafi'iyun, pengikut madhab Syafi'i, pengikut madhab Hanafi, pengikut madhab Al-Maliki, pengikut madhab Hambali. Inilah para jemaah sekalian, insya Allah aman. Dan itu adalah representasi daripada pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah, di dalam kitab Ittihaf As-Sada Al-Muttaqin
juz 2 halaman 6 disebutkan, idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Dalam soal i'tiqad, Said Murtada Az-Zabidi menyampaikan, apabila disebutkan kalimat ahlus sunnah wal jamaah dalam segi akidah mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh imam besar yang bernama Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau di Indonesia ini sudah diistilahkan, dipaketkan dengan sebuah paham tauhid, yakni akidah 50 yang berupa sifat wajib bagi Allah itu ada 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiz 1, semua 41. Sifat wajib bagi para rasul itu 4, sifat mustahil bagi para rasul itu 4, sifat jaiznya 1, semua 9, 9 tambah 41, 50. Inilah disebut dengan aqaidul khamsin, akidah 50. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, di zaman sekarang kira-kira kelompok mana yang dimaksud dengan Al-Mu'tazilah? Al-Mu'tazilah ini kelompok yang mengagung-agungkan akal. Walaupun itu datangnya dari Al-Quran tapi tidak cocok dengan akal, dia tidak akan terima. Lah ini tidak dibenarkan di dalam agama. Kelompok ini tidak dibenarkan dalam agama. Karena bagaimanapun pandainya manusia, pinternya manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu cuma dikasih ilmu sedikit oleh Allah. Karena itu, apa yang disampaikan oleh Allah war Rasul pasti tidak akan bertentangan dengan akal. Kalau apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul bertentangan dengan akal menurut pandangan kita, yang perlu dibenarkan adalah akal kita. Inilah saudara-saudara sekalian sebagai dasar pemikiran kita terkait dengan mengapa kita berdasarkan dalam beragama itu tidak hanya cukup Al-Quran, tidak cukup Al-Hadis saja, tapi kita juga membutuhkan ijma' dan qiyas. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah dengan kaidah-kaidah apa yang setelah saya sampaikan tadi, maka kembali kepada pokok ajaran kita. Kita boleh berbeda dalam soal suku. Kita boleh berbeda dalam soal bahasa. Kita boleh berbeda dalam soal bangsa. Karena itu merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita tolak. Tetapi marilah kita satu kalimat, yakni Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai firqatun najiyah. Dan insya Allah kalau kita ikut kepada golongan mayoritas, insya Allah akan selamat. Dan golongan mayoritas itu tiada lain di dalam agama Islam adalah kelompok Al-Asy'ari dan Maturidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi naungan kepada kedua beliau yang telah mengantarkan kepada akidah yang benar, akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang diajarkan secara murni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengada-ngadakan ajaran baru, tetapi beliau mengukuhkan ajaran yang telah disampaikan oleh para sahabat dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang mendasar yang sering disampaikan oleh kaum muslimin. Apakah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu membuat madhab baru atau membuat ajaran baru selain apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kenapa
hanya pengikut beliau yang disebut pengikut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebenarnya saudara-saudara sekalian, jawaban ini kita dapatkan di dalam kitab Ittihafus Sadatul Muttaqin, bahwasanya anna kullan minal imamain Abil Hasan wa Abi Mansur radhiyallahu anhuma. Dua imam besar kita, yakni Imam Abil Hasan dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, keduanya itu lam yubdi'a min indihima ra'yan. Mereka tidak bikin-bikin pendapat baru, tidak bikin-bikin ajaran baru. Walam yashtaqqa madhaban. Beliau juga tidak membuat madhab baru. Apa yang beliau lakukan? Keduanya itu beliau lakukan innama huma muqarraran limadhahibis salaf munadilani amma kanat alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengukuhkan, menjalankan, melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ajaran sahabat itu telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan. Wa nadhara kullan minhuma. Banyak orang bermunadharah. Banyak orang mendebat kepada beliau, menyoal pandangan-pandangan beliau. Orang-orang yang ahlil bid'ah datang kepada beliau, menyoal pandangan beliau. Tetapi nyatanya mereka hattang qata'u wa wallau munhazimin. Mereka bukan bisa menjawab, bahkan mereka lari tunggang langgang, tidak mampu menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh beliau, atas kebenarannya disampaikan oleh beliau. Mereka lari tunggang langgang. Dan ini dicatat di dalam kitab Ittihafus Sadatul Muttaqin. Dan ini bukan hanya sejak dulu, sampai hari ini. Konsep-konsep beliau, kalaulah memang salah, tentu sejarah akan menyortir apa yang sudah disampaikan oleh ulama tersebut kalau memang salah. Karena saudara-saudara sekalian, agama Islam ini pasti akan dibawa oleh orang-orang yang adil, dan ini jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mengingatkan lagi, alaikum bil jamaah, dan umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Selanjutnya ada juga sebuah pertanyaan besar. Mengapa harus mengikuti madzhabul arba'ah? Mengikuti salah satu madhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Kenapa harus 4? Apa yang lain tidak ada? Jawabannya sederhana para jemaah sekalian. Memang ada orang yang berupaya untuk mengatakan, ya ulah nggak usah pakai ulama, langsung kepada sahabat. Ada yang lebih ekstrim lagi, nggak usah lewat sahabat, langsung kepada Rasulullah saja. Maka mari kita jujur, tahu dari mana Anda itu mendapatkan dari sahabat? Anda lewat mana langsung mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bukan daripada ulama? Dan madzhabul arba' ini hanya 4 ulama yang besar yang pemikirannya sudah teruji dan dikawal oleh murid-muridnya sampai hari ini. Kok andaikan Anda mengatakan keempat para ulama ini keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, maka tentu Anda bisa mematahkan dalil-dalil mereka. Namun demikian, apa yang disampaikan mereka semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Dan itulah dasar utama daripada konsep dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah para jamaah sekalian terkait pertanyaan mengapa kita harus mengikuti madzhabul arba'ah. Selanjutnya, ada pertanyaan yang datang kepada kami. Mengapa hanya aqaidul khamsin? Apakah cukup aqaidul khamsin, akidah yang 50 sebagai dasar untuk meyakini keberadaan Allah dan Rasulnya? Bukankah di dalam
hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai Asmaul Husna, di dalam Al-Qur'an juga demikian disebutkan. Mengapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya sekedar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi? Sebagaimana yang ditayangkan tadi, wujud, qidam, baqa. Maka saudara-saudara sekalian, kami ingin menjelaskan sebenarnya sifat 20 itu pada intinya ingin membentengi akidah seseorang dari setiap pemahaman yang keliru tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah itu muttasifun bikulli kamal, bersifatan dengan semua sifat kesempurnaan, wa munazzahun, dan Allah taala itu disucikan an kulli nuqsan, dari semua sifat yang tidak pantas, yang sifat yang kurang, yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan konsep dengan 20 sifat ini sudah cukup untuk mensucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya Allah mempunyai 99 nama itu saudara-saudara sekalian hanya menegaskan barang siapa yang menghafalkan hadis tersebut dia akan masuk surga. Bukan berarti menafikan nama atau sifat yang lain yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara singkat ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, yang bisa dijadikan pijakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.